mu'allakun bil masjid. Ya, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan daripada Allah Ta'ala, Nabi itu menyebutkan di antaranya ada 1 orang yang hatinya itu selalu terikat dengan masjid, yang hatinya itu selalu terikat dengan masjidnya Allah Ta'ala. Maknanya selalu rindu dengan masjid, selalu kepingin masuk ke dalam masjid, selalu kangen dengan masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk golongan yang bakal mendapatkan naungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Pernah di zaman Nabi SAW ada seorang wanita yang tidak terpandang. Ya, ada seorang wanita yang tidak terpandang. Dikatakan dia seorang Habasyiyah, seorang wanita Ethiopia. Nah, kalau sudah Ethiopia tidak usah ditanya, kelirnya warnanya apa ini? Ya, dia seorang perempuan Ethiopia. Dia seorang budak hamba sahaya. Sehari-harinya hidupnya itu adalah tandifu masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari-harinya itu hidupnya adalah membersihkan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi. Wa subhanallah, tidak digaji. Hidupnya membersihkan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan namanya Ummu Mahjan. Ya, ini perempuan namanya siapa? Ummu Mahjan. Ini seorang Habasyiyah, seorang ammah, budak perempuan yang hidupnya adalah membersihkan masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di dalam suatu riwayat, beberapa hari Ummu Mahjan ini tidak kelihatan di hadapan Rasulullah. Maka ketika itu Nabi bertanya kepada para sahabatnya, Aina Ummu Mahjan? Di mana Ummu Mahjan? Kok sudah berapa hari ini kok tidak kelihatan batang hidungnya? Tanya Nabi kepada para sahabat ketika itu. Maka ketika itu para sahabat mereka tertunduk, kemudian mereka itu berkata, Ya Rasulullah, matat Ummu Mahjan fi yaumi syiddatil barat. Wahai Nabi, maaf wahai Rasulullah, Ummu Mahjan sudah meninggal dunia. Ummu Mahjan dia sudah meninggal dunia, dan ketika meninggal itu bertepatan dengan musim dingin yang luar biasa. Kami khawatir mengganggu engkau wahai Nabi, maka kami sholati dan kami makamkan itu Mahjan. Kami tidak kasih kabar kepada engkau, kata para sahabat. Maka ketika itu subhanallah, Nabi itu wajahnya kelihatan tidak senang. Ketika itu Nabi beliau berkata, menegur kepada para sahabat, jika ada di antara kalian yang meninggal, maka kasih kabar kepada saya supaya saya bisa mensholati. Kalau saya mensolati jenazah salah satu di antara kalian, itu pertanda orang tersebut bakal dapat syafaatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ummu Mahjan benar, dia bukan orang yang punya jabatan. Ummu Mahjan dia bukan orang yang kaya, tapi Ummu Mahjan adalah orang yang derajatnya tinggi, kata Nabi. Maka Nabi ketika itu bilang sama para sahabat, ayo tunjukkan kepada saya mana itu makam Ummu Mahjan. Maka ketika itu Nabi dituntun sama para sahabat, ya ditunjukkan sama para sahabat mana itu makamnya Ummu Mahjan. Maka setelah Nabi itu ada di hadapan makam Ummu Mahjan, ketika itu Nabi beliau mengerjakan sholat ghaib. Ya, Nabi mengerjakan sholat apa? Ghaib. Jenazahnya sudah di dalam liang lahat. Nabi beliau sholat ada di depan makam Ummu Mahjan, mensolati Ummu Mahjan. Maka setelah Nabi SAW beliau sholat, Nabi ketika itu mendekat dengan kuburan Ummu Mahjan. Kemudian Nabi ketika itu bertanya, Ya Ummu Mahjan, ma fa'alallahu biki? Wahai Ummu Mahjan, bagaimana Allah memperlakukan kamu di alam barzah dengan apa? Ditanya sama Nabi. Ini namanya apa ini? Namanya apa ini? Mukjizat. Ya, Nabi itu diantara mukjizatnya bisa bicara kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ditanya sama Nabi, ma fa'alallahu biki ya Ummu Mahjan? Apa yang Allah Ta'ala perlakukan kepada kamu wahai Ummu Mahjan? Nabi diam sejenak. Berapa saat kemudian Nabi tersenyum. Setelah itu Nabi kasih kabar, para sahabat, baru saja Ummu Mahjan dia menjawab pertanyaanku. Apa wahai Rasulullah? Ummu Mahjan dimasukkan ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan surga, mendapatkan al-firdausul a'lah, surga yang paling tinggi. Ya.
Kemudian Nabi tanya lagi, "Bimadza ya Ummahjan? Bimadza adkhalakillahu al-jannah?" Wahai Ummahjan, dengan apa Allah Ta'ala masukkan kamu ke dalam surga? Apa sholat kamu banyak? Apa bacaan Quran kamu banyak? Apa zikir kamu banyak kepada Allah Ta'ala? Nabi diam sejenak. Berapa saat kemudian Nabi tersenyum. Kemudian Nabi ngasih kabar. Baru saja Ummahjan menjawab, Allah masukkan dia ke dalam surga. Dia mendapatkan surga yang tertinggi itu dengan berkat karena sebab tanbifi masjidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia dimasukkan ke dalam surga mendapatkan nikmat yang luar biasa itu karena satu sebab, satu amalan yang dia punya. Apa itu? Suka bersihkan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang itu kalau membersihkan masjid ini juga amal taat yang luar biasa pahalanya ini. Orang itu kalau dia membersihkan masjid, ini termasuk salah satu amalan yang luar biasa. Bagaimana bukan itu amalan yang luar biasa? Membersihkan tempat yang dicintai sama Allah Ta'ala. Maka mau tidak mau bakal dicintai juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ya, kalau memang tidak bisa bersihkan masjid, ya minimal jangan ngotori masjid. Nah, ini zaman sekarang kadang-kala kalau pas Jumatan, itu apa itu? Apa ini? Cokot-cokot kuku, terus kukunya diapakan ini? Diludahkan di masjid. Ya, kadang-kala khotibnya khutbah terus siapa ini? Nah, iya ngebor. Kode-kode upil ini. Setelah dia dapatkan diapakan ini? Nah, dioserkan ada di apa ini? Karpetnya masjid. Na'udzubillah min dzalik. Ini salah satu khotiah yang besar dosa ini. Termasuk satu dosa yang perbuatannya dosa besar ini. Iya. Kalau memang tidak bisa membersihkan masjid yang itu adalah amalan yang luar biasa, setidaknya jangan sampai mengotori masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat yang paling dicintai sama Allah yaitu adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama.